Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian beli sesuatu cuma gara-gara lihat postingan influencer di media sosial? Jujur aja, aku sering banget. Kadang aku suka ngebandingin rekomendasi dari satu influencer ke influencer yang lain. Buat apa sih? Ya sesimpel buat meyakinkan diriku sendiri sebelum akhirnya aku memutuskan untuk membeli suatu produk. Atau sekedar cari alternatif kalau produk yang aku inginkan itu kurang cocok atau kurang memuaskan. Hai semuanya, kenalin aku Neng Ajeng Kinasih, mahasiswi semester 6 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen UPN Veteran Yogyakarta. Di video ini aku akan sharing ke kalian tentang suatu penelitian yang menurutku super menarik sekaligus jadi tugas UTS untuk mata kuliah SPSS Application. Jadi kalau kalian ngerasa video ini nantinya bermanfaat, boleh banget tolong diklik itu tombol like dan share-nya, dan penelitian yang akan aku bahas ini tuh ditulis oleh sosok yang udah nggak asing lagi di kalangan Gen Z. Beliau itu seorang dokter, influencer, kemudian business owner, dan beberapa waktu silam itu lulus di program S2 atau MBA-nya ITB dalam kurun waktu 1,5 tahun aja dan predikatnya cum laude. Yap, siapa lagi kalau bukan Dr. Tirta Mandirahudi alias Dr. Tirta. Penelitian yang beliau lakukan itu fokus ke hal yang sangat dekat atau relevan dengan kehidupan kita sekarang, yaitu tentang pengaruh influencer terhadap keputusan kita dalam membeli produk, khususnya produk sepatu dari brand lokal yaitu Piero. Nah, sebelum aku bahas lebih lanjut, kita main tebak-tebakan dulu mau nggak? Aku bakal nunjukin dua video dan kalian harus tebak ya video mana yang pakai teknik soft selling dan mana yang pakai teknik hard selling. Nah, nanti untuk jawabannya kalian langsung tulis aja di kolom komentar. Widih, aku dapat harga teh Senesa ini cuman 1.000-an. Kamu coba cek keranjang kiri bawah aku, dapat harga berapa? Nah, kalau kamu dapat harga 90 ribuan, udah dapat 2 kaleng, berarti kamu udah dikasih harga promo dari sellernya. Yuk, mumpung masih harga promo, kamu bisa check out dan potongan harga cuman ada di keranjang kuning aku. Yuk, check out sekarang. Kebetulan tetangga-tetanggaku di sini kalau mau tensi itu suka ke rumah. Dan akhirnya sebagian dari mereka memang karena sudah rutin dengan minum obat-obatan hipertensi setiap hari, jadi keluhannya sama, bagaimana caranya mereka bisa lepas dari obat-obatan itu. Kemudian aku ingat, kebetulan kemarin aku baru dapat sampel dari teh Senesa ini. Dan akhirnya aku coba ke mereka teh Senesa ini 1 tabung. 3 hari berikutnya beliau datang lagi dan minta ditensi, tensinya sudah turun gitu. Kemudian 2 hari lagi mereka datang lagi kemari di tensinya sudah turun. Alhamdulillah sudah mulai stabil. Mereka sudah bisa lepas sedikit-sedikit dari obat-obatan rutin yang setiap hari harusnya mereka minum gitu. Teman-teman juga kalau di sini ada yang mau seperti itu, ada yang mau kembali ke alam, bisa check out di keranjang kuning aku mumpung harganya masih promo, beli satu gratis satu. Check out di keranjang kuning aku sekarang ya. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Jadi gini, dalam dunia pemasaran ada dua teknik yang sering banget dipakai untuk membuat orang tertarik sama suatu produk, yaitu soft selling dan juga hard selling. Soft selling itu pendekatannya halus, kita nggak disuruh untuk langsung beli. Biasanya kontennya lebih santai, diselipin pengalaman pribadi atau sekedar mengasih info atau memberi info yang bikin kita penasaran. Nah, contoh penerapannya itu, guys, aku nemu sepatu lokal yang nyaman, dan bisa dipakai seharian. Kalian udah pernah cobain belum? Nah, kalau hard selling itu sebaliknya. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Jadi gini, dalam dunia pemasaran, ada dua teknik yang sering banget dipakai untuk membuat orang tertarik sama suatu produk, yaitu teknik soft selling dan hard selling. Soft selling itu pendekatannya lebih halus, nggak langsung nyuruh kita untuk membeli. Kontennya lebih santai, dan suka diselipin sama pengalaman atau cerita pribadi. Atau kontennya itu sekedar memberi info kepada kita yang bikin kita tuh penasaran. Nah, contoh penerapannya itu kayak, guys, aku nemu sepatu lokal yang nyaman banget dipakai seharian. Kalian udah pernah cobain belum? Nah, kalau misalnya hard selling itu kebalikannya. Hard selling itu pendekatannya ala Nah, kalau hard selling itu kebalikannya. Hard selling itu pendekatannya langsung to the point, ngajak beli dengan bahasa yang tegas dan terkesan promosi banget. Misalnya, sepatu ini luar biasa keren dan nyaman. Lagi diskon juga,
buruan kalian beli sebelum kehabisan. Kayak gitu guys. Contohnya, jadi kayak beneran ada gap-nya atau ada perbedaannya banget. Dan dua gaya bahasa ini tuh sering banget kita lihat di postingan influencer kan. Kadang kita sadar, kadang kita juga nggak sadar. Nah, dari sinilah penelitian Dr. Tirta itu menjadi menarik karena beliau menganalisis efek dari dua gaya ini terhadap keputusan pembelian kita, terutama kalau lagi ngomongin soal itu direkomendasikan oleh seorang influencer. Nah, sekarang kita akan bahas jenis-jenis influencer. Dalam penelitian ini, influencer dibagi menjadi dua, makro influencer dan mikro influencer. Untuk mikro influencer, jumlah followersnya ada di angka 10.000 sampai dengan 100.000. Mereka itu lebih dekat sama followersnya, interaksinya juga tinggi dan kelihatan lebih real aja interaksinya. Kalau makro itu followersnya lebih banyak, 500.000 sampai 1 juta. Nah, mereka punya jangkauan yang luas, sering muncul di Explore page atau di FYP. Dan mereka tuh punya jangkauan yang lebih luas juga untuk memperkenalkan suatu produk agar produknya terkesan wah atau premium, seperti itu. Dan biasanya mereka juga udah sering menerima kerjasama atau menerima endorsement dari brand-brand besar. Dan penelitian Dr. Tirta ini fokusnya untuk membandingin mana yang lebih efektif untuk brand Piero, kerjasama dengan influencer dari kalangan mikro atau dari kalangan makro. Dan gaya bahasa apa yang akan digunakan, soft selling atau hard selling. Dan selanjutnya kita bahas kenapa brand Piero itu dipilih menjadi objek penelitian dan kenapa penting banget bagi mereka untuk menentukan strategi marketing yang tepat lewat influencer. Jadi, kenapa sih Piero yang dipilih untuk penelitian ini? Karena Piero adalah salah satu brand sepatu lokal yang udah cukup lama eksis di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1999 dan sempat ngehits banget di awal tahun 2000-an. Di Instagram sendiri, Piero punya sekitar 229.000 followers dan harga sepatu mereka tuh cukup terjangkau, sekitar 350.000 sampai 600 ribuan aja. Nah, pada tahun 2018, itu menjadi masa-masa yang cukup berat untuk Piero. Karena persaingan semakin ketat, mereka mulai kehilangan pangsa pasar. Untungnya di tahun 2019 mereka bangkit lagi dengan pertumbuhan sekitar 12 hingga 15%. Piero itu mulai jualan lewat toko-toko retail yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga mulai aktif banget di dunia digital, termasuk di Instagram. Dan dari Instagram sendiri itu menyumbang sekitar 40% dari penjualannya. Nah, supaya tetap bersaing dan supaya nggak ketinggalan dari kompetitornya, Piero itu harus mikirin kalau mereka ingin pakai influencer, pilih dari yang kalangan mikro atau makro. Dan gaya promosinya pakai soft selling atau hard selling. Dan kenapa ini tuh penting? Karena industri sepatu lokal dan global itu sedang naik daun banget lah istilahnya. Dan menurut data, pasar alas kaki global itu diperkirakan akan mencapai 725,1 miliar dolar di tahun 2032 dan dengan pertumbuhan sekitar 5,9% per tahun mulai dari tahun 2023. Nah, nggak cuma itu, ternyata Indonesia juga punya peran besar loh dalam industri ini. Kita adalah produsen sepatu terbesar keempat di dunia, eksportir sepatu terbesar ketiga di dunia. Bahkan untuk pasar dalam negeri, Indonesia juga menjadi konsumen sepatu yang bisa dibilang gede banget lah. Tapi yang namanya kompetisi, semua brand itu sekarang udah mulai serius main di ranah digital. Mereka mulai kolaborasi dengan influencer. Makanya Piero itu harus gerak lebih cepat agar tidak ketinggalan. Dan sejak pandemi COVID-19, kalian sadar gak sih kalau perilaku belanja masyarakat kita, khususnya anak muda, itu udah mulai berubah banget. Dari yang biasanya mereka harus datang ke toko-toko retail offline untuk beli suatu produk, kini mereka lebih banyak main ke internet, nongkrong gitu ya guys bahasanya. Dan mereka juga sering banget mencari rekomendasi dari para influencer yang mereka sukai atau mereka favoritin gitu. Nah, inilah alasan kenapa strategi digital Vero itu harus fokus ke dua hal utama. Yang pertama, itu meningkatkan brand awareness. Dan yang kedua, itu mendorong penjualan atau sales goal. Nah, salah satu caranya gimana? Ya lewat influencer marketing tadi. Tapi kan influencernya yang mana kita masih bingung, makro atau mikro, gaya bahasanya apa, mau gaya bahasa soft selling atau hard selling. Nah, itu yang akan coba dijawab lewat penelitian ini. Oke, sekarang kita akan bahas beberapa istilah yang sering banget muncul di dunia pemasaran ya. Buat yang udah kuliah di jurusan manajemen kayak aku, mungkin istilah-istilah itu familiar. Tapi kalau buat kamu yang masih baru mengulik hal-hal seperti ini, tenang aja, aku bakal jelasin pakai bahasa yang simpel. Yang pertama yang ingin aku bahas adalah brand ambassador atau BA. Kalau di
bahasa Indonesia sebenarnya BA itu adalah duta merek, di mana maksudnya orang yang mewakili sebuah brand dan ikut bantuin brand tersebut untuk bisa dikenal oleh publik. Biasanya mereka adalah orang yang punya passion atau rasa suka terhadap produk yang mereka promosikan. Dan sekarang, BA itu paling sering kita temui dalam bentuk influencer. Jadi, influencer itu nggak cuma sekedar jualan produk doang atau terima endorsement doang. Tapi tuh mereka harus bisa membentuk persepsi kita soal kualitas, identitas brand. Makanya banyak perusahaan sekarang memilih untuk kerjasama dengan influencer daripada iklan tradisional. Dan menurut data penelitian Social Revolution, sekitar 78% orang lebih percaya rekomendasi dari orang lain seperti influencer dibandingkan iklan biasa. Nah, ngaku deh kalian pasti lebih percaya review jujur dari influencer favorit kalian kan? Kalau aku sih iya ya guys ya. Dan karena dunia digital itu makin berkembang, makin besar, praktik seperti ini tuh udah diatur sama pemerintah. Khususnya di negara Amerika, mereka punya regulasi yang dinamakan Undang-Undang Mami Blogger. Jadi Federal Trade Commission itu memberlakukan aturan ini karena aturan itu muncul karena dulu tuh banyak blogger dari kalangan ibu-ibu itu memberikan review berbayar tanpa memberitahu kalau itu sebenarnya adalah iklan. Dan sekarang setiap kolaborasi itu harus transparan, wajib diberitahu ke followers kalau itu adalah konten sponsor atau promosi. Jadi penggunaan hashtag seperti hashtag sponsor, hashtag ad itu wajib banget uh, diperlihatkan di konten-konten mereka. Bukan yang pakai size kecil, nggak boleh ngumpet, nggak boleh bertumbukan dengan hashtag-hashtag random lainnya. Dan sekarang tuh kita akan masuk ke tiga istilah lainnya ya, yang akan menjadi fokus di penelitian ini. Yang pertama adalah brand awareness. Ini tuh tentang seberapa mudah kita mengenali, mengingat sebuah brand. Kalau kamu dengar sepatu lokal, terus kamu kepikiran Piero, itu tandanya awareness-nya udah berhasil. Lalu yang kedua adalah brand image. Nah, di brand image ini tuh lebih ke gambaran atau persepsi kita soal sebuah brand. Misalnya kita ngerasa Piero itu identik sama kualitas yang oke, desain yang keren, atau punya kesan produk anak muda. Itu semua masuknya di image. Nah, yang ketiga adalah brand trust. Jadi, tentang kepercayaan kita terhadap brand. Kita percaya produk itu kualitasnya sesuai janji yang mereka tawarkan. Kualitasnya itu konsisten dan nggak akan ngecewain pada akhirnya. Nah, kalau udah percaya gini, kita biasanya akan lebih loyal, bahkan bisa merekomendasikan ke orang lain secara percuma. Influencer yang bisa bantu untuk ningkatin ketiga hal ini itu tergantung dari siapa yang dipilih oleh brand. Dari kalangan mikro, dari kalangan makro, dan gaya bahasa yang dia pakai itu soft atau hard selling. Dan ini yang jadi inti penelitian dari Dr. Tirta. Di bagian selanjutnya, aku akan jelasin gimana penelitian ini tuh dilakukan, termasuk berapa jumlah partisipan, jenis eksperimen, dan bagaimana data dikumpulkan. Sekarang kita masuk ke bagian gimana sih penelitian ini tuh dilakukan. Jadi, penelitian ini pakai pendekatan yang namanya pendekatan kuantitatif. Artinya, datanya dikumpulkan lewat angka, kemudian nanti dianalisis secara statistik. Untuk apa? Untuk melihat pengaruh nyata antara influencer, gaya bahasa, dan efeknya ke brand awareness, image, trust, sampai nanti ke keputusan pembelian. Nah, total partisipannya atau respondennya itu 339 orang. Semua pengguna Instagram dan mereka tuh dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok eksperimen. Kelompok pertama, micro-influencer dengan penggunaan gaya bahasa soft selling. Kedua, micro-influencer gaya bahasa hard selling. Kelompok ketiga, makro-influencer dengan gaya bahasa soft selling. Dan kelompok yang keempat adalah makro-influencer dengan gaya bahasa hard selling. Influencernya siapa itu juga sudah ditentukan. Dalam eksperimen ini menggunakan dua tokoh atau menggandeng dua tokoh. Yang pertama adalah Aditya Logi, seorang micro-influencer dengan total followersnya itu 80.900 kalau nggak salah, dan beliau adalah seorang musisi yang dipercaya untuk mereview suatu produk yaitu sepatu. Yang kedua adalah Ariel Lesmana. Beliau makro influencer, pengikutnya sekitar 600.080-an ya, 600.080 sekian di Instagram. Beliau adalah vokalis dari band Sorry 4020 dan cukup sering menerima endorsement. Dan setiap partisipan itu akan melihat salah satu dari 4 jenis konten berdasarkan kombinasi yang mereka nantinya dipilih tadi, diacak tadi. Lalu mereka diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kuesioner. Nah, pertanyaan ini tuh mencatat
mencakup, persepsi mereka terhadap merek, konten, keputusan pembelian. Oh iya, ada beberapa hal yang dijadikan variabel kontrol, seperti usia, jenis kelamin, penghasilan, pendidikan, preferensi. Tujuannya agar hasil penelitian itu murni berasal dari perlakuan eksperimen, bukan dari faktor-faktor lain yang secara kebetulan aja mempengaruhi gitu. Nah, untuk menguji validitas dan reliabilitas data itu menggunakan pertama Crunchbase Alpha untuk reliabilitas. Yang hasilnya juga bagus ya di penelitian ini karena nilainya itu di atas 0,6. Yang kedua adalah Pearson, itu untuk mengukur validitas, hasilnya juga memenuhi syarat untuk penelitian ini. Terus cara mengolah datanya gimana? Nah, data itu dianalisis pakai teknik multi-way ANOVA. Teknik ini tuh cocok banget buat ngebandingin banyak kelompok dan ngelihat pengaruh berbagai variabel sekaligus. Jadi bisa tahu nih kita, apakah hard selling lebih cocok untuk mikro BA, brand ambassador, atau makro brand ambassador. Dan gaya bahasa mana yang paling bikin orang percaya sama brand. Menariknya lagi nih, mayoritas responden itu dari gender laki-laki atau cowok, guys. Berusia antara 21 hingga 26 tahun, dan kebanyakan dari mereka adalah seorang karyawan. Mereka semua itu sudah mengenal brand sepatu lokal, dan sebagian besar juga udah pernah beli produk dari lokal. Nah, di bagian selanjutnya itu kita akan bahas nih hasilnya satu persatu, mulai dari mana gaya komunikasi yang paling efektif untuk meningkatkan brand awareness, terus brand image, brand trust, dan akhirnya kepada keputusan pembelian. Pertama-tama kita bahas soal brand awareness alias kesadaran merek. Jadi pertanyaannya itu sederhana, siapa yang paling bikin orang sadar dan ingat sama brand Piero? Dari hasil survei itu ditemukan bahwa kombinasi paling efektif untuk meningkatkan brand awareness adalah micro influencer. Kok bisa ya? Mungkin karena kalau mereka menggunakan hard selling, gaya bahasa yang tegas, langsung to the point, micro influencer tuh lebih ngena aja ke audiens. Tapi mereka tuh juga dinilai jujur dan lebih dekat sama audiensnya. Jadi apa yang mereka bilang itu akan lebih dipercaya sama audiensnya. Contoh pertanyaan dalam survei yang dipakai untuk mengukur awareness itu, seberapa sering kamu dengar orang ngomongin brand ini? Kapan terakhir kamu lihat orang pakai sepatu ini? Dan kamu bisa ngenalin nggak dari logonya? Dan hasilnya micro influencer itu lebih efektif lah dibanding makro influencer dengan gaya bahasa apapun. Yang kedua adalah brand image, gimana orang melihat Piero. Nah, untuk mengukur brand image atau citra mereknya, responden diberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apa sih hal utama yang kamu pertimbangkan saat kamu beli sepatu lokal? Yang kedua, kalau kamu pernah beli, kualitasnya sesuai nggak sama harganya? Dan mayoritas responden itu bilang bahwa mereka pengen kualitas yang bagus dan harga yang masuk akal. Dan hasilnya menunjukkan makro influencer dengan gaya bahasa hard selling itu paling meningkatkan citra merek Piero. Kok bisa gitu? Karena makro influencer itu kan punya jangkauan yang luas. Mereka tuh bisa bikin brand kelihatan lebih keren, premium, mewah, eksklusif. Apalagi kalau mereka menyampaikan dengan gaya promosi yang powerful. Efeknya tuh bisa bikin orang tuh kayak mikir, wah ini brand keren juga ya. Atau wah ini brand eksklusif ya gitu. Lalu yang ketiga adalah brand trust. Atau siapa yang bisa bangun kepercayaan. Kepercayaan di sini tuh maksudnya adalah kepercayaan kita seorang konsumen terhadap brand Piero. Nah, dua pertanyaan untuk mengukur brand trust ini tuh, yang pertama adalah seberapa besar kamu percaya sama ulasan sepatu dari influencer. Yang kedua, kamu percaya nggak kalau brand ini tuh emang sebagus yang mereka bilang di media sosial. Dan hasilnya lagi-lagi menunjukkan dari kalangan mikro influencer dengan gaya bahasa hard selling itu paling bisa membangun kepercayaan. Kenapa? Karena bahasa yang penuh semangat atau high arousal dari mikro influencer itu dianggap tulus dan detail. Dan audiens merasa mikro influencer itu emang ngerti soal produk yang mereka review. Jadi bukan sekedar endorse, tapi beneran review yang jujur, karena mereka suka sama produknya. Nah, sementara kalau makro influencer yang menggunakan gaya bahasa hard selling, itu dianggap terlalu jualan banget alias nggak tulus. Nah, karena mereka udah terkenal, jadi orang mikirnya, ah ini mah karena dibayar doang, makanya mereka bisa ngomong bagus. Nah, dari sisi ini, itu tuh membuat kita menjadi sadar bahwa ternyata mikro influencer itu jauh lebih murah, jauh lebih efeknya dahsyat ya untuk suatu brand, terutama brand lokal. Jadi bisa dibilang kalau mikro influencer ini tuh meskipun biaya untuk kolaborasinya murah, tapi hasilnya itu maksimal. Gitu nggak? Kalian setuju nggak, guys? Nah, setelah ngebahas dari awal sampai akhir, sekarang tuh kita sampai pada pertanyaan besarnya. Jadi,
strategi seperti apa yang paling efektif untuk meningkatkan awareness, image, trust, dan ngebikin orang pengen beli. Nah, dari penelitian Dr. Tirta, jawabannya cukup menarik. Mikro influencer dengan gaya hard selling itu terbukti paling efektif untuk meningkatkan brand awareness dan brand trust. Tapi kalau ngomongin brand image, yang lebih unggul justru adalah makro influencer dengan gaya bahasa hard selling. Jadi nanti tergantung ya tujuan bisnisnya. Kalau Piero pengen cepat dikenal dan dipercaya, mikro influencer bisa jadi pilihan terbaik. Tapi kalau mereka pengen ngebangun citra yang lebih kuat dan premium, makro influencer juga nggak kalah dari micro influencer. Dan insight tambahan yang aku dapat dari penelitian ini yang pertama adalah micro influencer tuh lebih dekat dengan followersnya. Mereka tuh lebih bisa apa ya bangun koneksi ya dan konten-konten mereka tuh lebih otentik gitu. Dan bahkan banyak yang rela effort pas mereka bikin konten biar followersnya tuh benar-benar dapat informasi yang berguna. Insight yang kedua yang aku dapat adalah makro influencer tuh punya daya jangkau yang luas. Mereka itu bisa bantu sebuah brand cepat viral dan dilihat lebih wah di mata publik. Tapi gaya penyampaiannya mereka harus hati-hati, jangan terlalu terkesan seperti endorse banget atau jualan banget. Dan yang ketiga adalah bahasa itu penting. Jadi bahasa yang digunakan oleh mikro maupun makro itu penting. Karena apa ya, bahasa dengan gairah yang tinggi, kayak misalnya super keren, wajib punya, kece banget, itu ternyata bisa menjadi pedang bermata dua bagi brandnya maupun bagi si influencer. Kalau dipakai sama mikro, itu bisa bikin kontennya terasa jujur dan menyentuh. Tapi kalau makro, influencer yang memakai gaya bahasa seperti itu malah cenderung orang nanti curiga, ini iklan ya? Aduh, beda banget ya guys. Jadi kesimpulan utamanya adalah bukan cuma siapa yang ngomong, tapi juga gimana cara ngomongnya yang bikin pengaruh besar. Oh iya, penelitian ini tuh juga ngasih gambaran ke kita buat brand-brand ya, khususnya brand lokal seperti Piero, bahwa influencer marketing itu bukan cuma sekedar tren, tapi bisa dijadikan sebuah strategi penting untuk mengembangkan bisnis di era digital. Dan rekomendasi bisnis dari Piero, maksudnya untuk Piero dari penelitian ini adalah, pertama, untuk membangun brand awareness atau attention, Piero sebaiknya menggunakan micro influencer. Jenis kontennya itu seperti konten unboxing sepatu dari Piero gitu ya. Dan yang kedua adalah ketika untuk membangun minat, Piero harus menggunakan makro influencer dengan gaya penjualan yang keras. Keras itu maksudnya hard selling guys, apa ya gaya bahasanya itu cukup tegas gitu. Nah, yang ketiga itu adalah Piero sebaiknya menggunakan KOL, opinion, baik dari makro maupun mikro dengan gaya bahasa soft selling atau hard selling untuk apa? Untuk mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Nah, oke teman-teman, segitu dulu pembahasan dari aku, panjang lebar ya tadi, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata. Semoga penjelasanku bisa membantu kalian untuk mengerti tentang topik ini lebih mudah. Kalau kalian suka dengan cara penyampaianku, boleh banget kasih supportnya dengan klik tombol like, share, dan drop komentar kalian, sorry, baik itu nanti pertanyaan, jawaban, maupun kesan setelah kalian menonton video ini. Dan buat kamu yang lagi mikir untuk bikin brand sendiri atau pengen jadi influencer, semoga insight dari video ini bisa jadi bekal buat nentuin strategi yang pas. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, teman-teman. Dadah. Kurang lebihnya dari aku mohon maaf ya. Bye.